تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran fikih untuk kelas 12, sekarang di pertemuan yang ke-12 juga ya. Insyaallah di pertemuan yang ke-12 ini adalah kita akan membahas tentang khulu ya, yaitu halaman 318. Dan pemberitahuan juga kepada anak-anak bahwa insya Allah akan UAS atau PAS ya, penilaian akhir semester itu dimulai tanggal 30 November ya. Kita mulai dulu majelis kita dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka kitabnya ya. Halaman 318, Al-Maddatul Tsalisah fil khul'i. Al-awwal ta'rifuhu ya. Al-khulhu huwa, yang disebut dengan khulu adalah iftida'ul mar'ati, memberi tebusannya seorang perempuan, zaujaha min zaujiha, dari suaminya atau kepada suaminya. Suami yang bagaimana? Al-karihati, yang dibenci ya, lahu suami tersebut. Memberi tebusan dengan apa? Bimalin, dengan harta, tudafi'uhu, yang menyerahkan si mar'ah kepada zauj, kepada suami, ilaihi, terhadap harta tersebut. Litakholla, supaya terbebas zaujah, anha ya, liyatakholla, supaya terbebas suami, anha, dari zaujah. Jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian ya. Pengertian khulu menurut bahasa dulu, dari kata khola yakhlu khul'an, yaitu ini mencabut ya. Adapun khulu menurut istilah tadi, menurut syara adalah tolak ya, termasuk tolak di mana istri memberikan tebusan untuk dirinya kepada suami dan suami yang tidak disukai. Ini dengan memberikan sejumlah harta yang diminta suami, sehingga si perempuan tersebut terbebas dari suaminya. Hukmuhu, ini hukum khulu. Al-khulu jaizun ya, khulu itu adalah boleh. Inistaufa, jika memenuhi si zauj syurutahu, terhadap syarat-syaratnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, limro'ati Thabit bin Qais, kepada istrinya Thabit bin Qais. Waqad ja'athu, telah datang istrinya Thabit bin Qais kepada Rasulullah, taqulu, dia mengatakan, an zaujiha, tentang suaminya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma'atibu, sebenarnya aku tidak mencela alaihi, kepada suami, fi khuluqin, tentang akhlaknya, berarti akhlaknya bagus ya. Waladinin, dan aku juga tidak mencela tentang dinnya juga bagus. Walakin akrohu, tetapi aku benci, al-kufro, kembali kepada kekufuran, badal islami, setelah Islam. Dia takut gitu kan, kalau terus-terusan bersama dengan suaminya, misalnya suaminya tidak dia itu takut keluar dari Islam, itu kan takut menjadi kufur kalau terus bareng-bareng dengan suami. Kenapa gitu kan, misalnya ada sesuatu hal dari suaminya yang dia tidak suka gitu, tapi bukan tentang din, bukan tentang akhlak, tentang sesuatu aja, misalnya maaf gitu kan, wajahnya misalnya terlalu terlalu tidak disukai gitu kan. Kalau lama-lama ya kita bisa jadi kufur nikmat, kata si istri, bisa jadi seperti itu ya. Kalau jadi kufur nikmat kan dosa gitu kan. Makanya si istri datang kepada Rasulullah. Faqala, mengatakan Rasulullah lah kepada si istri, aturidina, apakah kamu mampu untuk mengembalikan alaihi, kepada suami, hadikotahu, kebunnya, karena dulu ya ketika nikah maharnya dengan kebun. Wah, luas banget ya, perkebunan sawit berjuta-juta hektar mungkin ya. Qolat, mengatakan si istri, na'am, betul. Faqala, mengatakan Rasulullah SAW li zawjiha, kepada si suaminya, yaitu Thabit bin Qais, akbil, terimalah al hadikota, kebunmu yang dulu dijadikan mahar, wa tolikha, dan tolaklah istrimu
tatlikotan dengan tolak satu. Jadi ini hukum hulu diperbolehkan jika memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Hadisnya yang tadi ya, kisah Thabit bin Qais dengan istrinya, dan ini talaknya adalah talak satu ya ketika terjadi hulu, tapi tetap satu juga bain sugro, tidak boleh dirujuk ya. Dilanjut syurutuhu ya, atalis yang ketiga syurutuhu, syarat-syarat hulu nih. Syurutul hulu ini syarat hulu ya al-awwal, yang pertama ayakuna ada al-bugdu, ketidaksukaan minazaujah, ketidaksukaan itu datang dari istrinya. Fainkana jika ada ya al-bugdu azauju, maaf, fainkana jika ada azauju suami, suami itu al-karihu, dia yang tidak suka lah kepada istrinya, falaisa maka tidak boleh lahu bagi suami ayakhuda untuk mengambil minha dari istri fidyatan tebusan. Wa inna malaihi tetapi wajib ya bagi suami ayasbiro untuk bersabar alaihi kepada istrinya. Au yutolikha, atau bolehlah ditolak aja in hopa jika takut suami dororon madorot, makin lama hidup dengan dia makin jauh dari Allah, ya ditolak aja istri macam gitu misalnya. Ini yang pertama ya, syarat hulu itu ketidaksukaan itu harus berasal dari pihak istri. Nah, jika ketidaksukaan berasal dari pihak suami, maka dia berhak mengambil tebusan, maka dia tidak berhak mengambil tebusan gitu kan, dan harus sabar terhadap istrinya. Ataupun kalau dia takut madorot malah bertambah dosa bersatu dengan istrinya, boleh dia mentolaknya. Asalnya yang kedua, Allah tutoliba ya, bahwa tidak boleh mencari azzaujatu istri bil khul'i terhadap hulu hatta tablugo, sehingga nyampe gitu. Darojatan si istri, darojatan minad doror, derajat dari kemadorotan. Takhofu yang takut si istri, maha beserta istrinya itu, beserta si istri, Allah tukima bahwa tidak bisa menegakkan istri hududallahi terhadap hukum-hukum Allah, pinapsiha tentang dirinya, au pi hukuki zaujiha ataupun hak-hak suaminya. Yang kedua, jadi istri tidak boleh mengajukan khulu kecuali ada madorot yang menyebabkan dia khawatir dia tidak bisa melaksanakan hukum-hukum Allah dalam pernikahannya. Dia juga khawatir tidak bisa berbakti kepada suami, malah tambah dosa. Maka dia misalnya mengajukan khulu. Jadi khulu itu ya seperti itu ya, istri mengajukan dulu kepada hakim prakteknya, itu kan nanti yang dijelaskan. Yang ketiga, asalis yang ketiga, Allah ya ta'amada, bahwa tidak boleh sengaja azauju suami adiyata zaujati untuk menyakiti istrinya hatta takhutu kholi'a, sehingga istrinya menghulu minhu dari suami. Sengaja ini si istri disakiti supaya dia menghulu ya. Fa'in fa'ala, jika mengerjakan si suami, fala yahilu maka tidak halal lahu bagi suami ayahuda untuk mengambil suami minha dari istrinya sayan sesuatu pun abadan selama-lamanya. Wahwa sedangkan si istri si suami asin dalam keadaan dosa. Wal khul'u, adapun khulu ini yungfadu dianggap hulu tolakon bainan, sebagai tolak bain, tapi satu ya, bukan dua, bukan tiga. Palau aroda, jika dia berharap atau bermaksud murojaataha untuk merujuk kembali istrinya, la yahilu maka tidak halal lahu bagi suami illa ba'da akdin jadidin, kecuali dengan setelah akad yang baru. Jadi suami tidak diperbolehkan sengaja menganiaya istrinya agar istrinya mengajukan khulu nih. Itu kan misalnya tadi ya, khulunya itu si suami minta si istri mengajukan gitu kan, ataupun si istri mengajukan khulu, ini saya minta dicerai, saya akan bayar dengan tadi satu ataupun satu petak kebun yang dijadikan mahar. Nah, ini jika terjadi maka suami kan seperti itu mengenai istrinya agar mendapat istrinya mengajukan hulu, maka suami tidak berhak mengambil apapun dari istrinya dan dia telah bermaksiat kepada Allah. Ini juga hulu ya dianggap sebagai tolak bain, sehingga tidak bisa dirujuk, kecuali bisa setelahnya habis masa iddahnya bisa dinikahi lagi dengan akad yang baru. Lanjut ya, ahkamuhu, hukum-hukum hulu ya, ahkamul khul'i ya. Ini yustahabu, disunatkan ala yakhuda, tidak boleh mengambil minha dari istri aksaro lebih banyak, mimma dari perkara maharo yang memberikan mahar, maharoha yang memberikan mahar suamiha kepada istri bihi dengan perkara tersebut. Jadi nilai hulu itu tidak boleh
nilai harta yang jadi tebusan itu tidak boleh lebih daripada mahar. Seperti tadi, kalau maharnya 1 petak kebun, maka maksimal khulunya adalah 1 petak kebun. Kalau maharnya 10 juta, ya maksimal suami itu boleh menerima khulu dari istrinya adalah 10 juta, tidak boleh lebih ya. Idhabatat idhabitun, karena tetap ya, iktapa menerapkan Rasulullah min mukhola'atihi, dari khulunya Thabit bin Qais bil hadiqati, dengan kebun allati amharoha, yang memberikannya sebagai mahar ya Thabit kepada istrinya, iyaha, dengan kebun tersebut. Wadhalika, dan perkara tersebut bi amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah karena perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih ya. Yang kedua, asani ingkana, jika ada al khul'u bilabdil khul'i, dengan lapad hulu. Misalnya aku telah istrinya mengajukan hulu, kemudian dibawa ke pengadilan, di pengadilan suami berikrar gitu kan, aku menghulumu gitu kan. Nah, itadat, maka beridah al mukhola'atu, istri yang dihulu, bihaidotin, dengan 1 kali haid ya, bihaudatin wahidatin, dengan 1 kali haid saja, kal mustabriati, seperti istri yang istibroli amrihi, karena perintah Rasulullah SAW imro'ata sabitin, kepada perempuan sabit, ayyak tada, harus beridah, bihaidotin, dengan 1 kali haid. Wa ingkana bilab ditolak, dan jika dengan lafaz tolak, misalnya dengan lafaz aku menceraikan kan, fa inal jumhuro, maka sesungguhnya jumhur ala annaha, bahwa sungguhnya istri perempuan tersebut tak tadu beridah bitala tati akroin, dengan 3 kuru, yaitu 3 kali suci atau 3 kali haid ya. Jadi kalau mengeluarkan dengan lafaz khulu, aku menghulumu, maka idahnya hanya 1 kali haid. Tapi kalau dengan kata tolak, maka idahnya adalah dengan seperti tolak biasa, yaitu salah satu kuru, jika istrinya tidak dalam keadaan hamil gitu kan. Kalau dalam keadaan hamil ya idahnya sampai apa? Sampai melahirkan. Atalis yang ketiga, layam liku, tidak memiliki al mukholi'u, suami yang menghulu, muroja'ataha, untuk merujuk istrinya, pilidati, pada masa idah. Idil hulu, karena hulu itu yubayinuha, memisahkan ya istri minhu, dari suami. Arabi'u yang keempat, yukholi'u, boleh menghulu al abu, seorang bapak, anibnatihi, untuk anaknya perempuan, as-sogiroti, yang kecil. Ini masih kecil, sudah menikah misalnya kan. Ida tadororot, di mana madorot itu si ibnah, si anak perempuan, niabatan, sebagai pengganti, anha, dari anak perempuan, ada mirusdiha, karena istrinya belum paham. Jadi ketentuan hukum hulu ini, suami disunahkan tidak mengambil tebusan melebihi mahar. Yang kedua, jika hulu dilakukan dengan kalimat hulu, maka istrinya tadi ya hulu itu begitu kalimatnya, maka istrinya menjalani idah hanya 1 kali haid saja. Nah, jika hulu dilakukan dengan kalimat tolak, maka idahnya seperti istri yang ditolak, itu salah 1 kuru. Suami yang dihulu tidak bisa merujuk istrinya, karena tolaknya adalah tolak bain. Jadi kalau mau kembali harus nikah lagi dengan akad yang baru. Seorang bapak boleh melakukan hulu untuk putrinya yang masih kecil, jika hulu terpaksa dan yang harus dilakukan. Sampai di sini dulu ya pembahasan tentang hulu ya. Insya Allah untuk minggu depan kita membahas tentang ila. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.